Halo Chemster Lab di sini. Selamat datang di channel Kimia Indonesia. Kali ini Chemster akan khusus membahas tentang apa sih itu kimia. So, video ini cocok banget buat kamu mahasiswa tingkat 1 prodi kimia atau mahasiswa prodi lain yang ingin tahu sih apa itu ilmu kimia. Atau cocok juga buat kamu nih, siswa-siswi yang sedang berada di bangku SMA. Nah, di video ini Chemster bahas apa sih? Yang pertama, Chemster akan membahas pengertian ilmu kimia, dan yang kedua adalah ruang lingkup kimia. Jadi, kira-kira kimia ini bisa dibawa kemana aja sih? Oke, sebelum kita lanjut kuliahnya, bantu Chemster Lab sedikit dulu ya. Hanya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kamu selalu update informasi terbaru dari Chemster Lab. Kimia dalam bahasa Inggris sering disebut dengan chemistry. Chemistry sering disebut-sebut sebagai science of matter, atau dalam bahasa Indonesianya, ilmu materi. Nah, apa sih itu ilmu kimia? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan materi, struktur materi, sifat dan perubahan materi, dan yang terakhir adalah energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Inilah mengapa chemistry atau kimia sering disebut sebagai ilmu materi. Intinya, segala sesuatu yang berhubungan dengan materi itu dipelajari oleh kimia. Mari kita bedah satu persatu dari setiap definisi ini. Yang pertama adalah susunan materi. Sebagai contoh, ini adalah molekul air. Jadi rumus kimianya adalah H2O. Molekul air ini tersusun oleh materi berupa atom hidrogen dan oksigen. Contoh lain adalah etanol yang sering kita pakai sebagai hand sanitizer. Nah, sebuah etanol itu tersusun atas materi hidrogen, karbon, dan oksigen. Bisa dilihat karbonnya berjumlah 2, oksigennya 1, sedangkan hidrogennya ada 6. Ini yang disebut dengan susunan materi. Jadi, susunan materi antara air dengan etanol itu sangat berbeda. Definisi selanjutnya mengenai ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur materi. Sebagai contoh, kita akan membandingkan antara intan dengan grafit. Buat kamu yang belum familiar dengan kata grafit, grafit ini biasanya ditemukan di dalam pensil. Jadi yang di tengah-tengah pensil itu adalah grafit. Mari kita lihat perbedaan antara keduanya. Intan, atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan diamond, itu tersusun dari karbon. Nah, struktur geometrinya adalah tetrahedral. Nah, kemudian karena struktur geometri yang tetrahedral seperti ini membuat struktur diamond ini menjadi sangat kuat. Sehingga seharusnya intan itu sangat bisa memotong kaca. Bagaimana dengan grafit? Mari kita lihat. Grafit itu tersusun dari karbon. Artinya sama dengan intan. Intan juga tersusun dari karbon. Tetapi perbedaannya di sini adalah struktur geometri dari grafit itu adalah trigonal planar. Tentu berbeda ya antara trigonal planar dengan struktur geometri tetrahedral seperti ini. Nah, struktur trigonal planar seperti ini memiliki struktur yang sangat-sangat rapuh. Itulah sebabnya kita bisa menulis menggunakan pensil, karena grafitnya rapuh. Nah, tentu dengan struktur yang rapuh seperti ini, tidak mungkin bisa memotong kaca. Jadi intinya adalah susunan materi dari grafit dengan diamond itu sama-sama tersusun dari karbon. Tetapi struktur materi dari keduanya sangat berbeda.
Intan memiliki struktur geometri tetrahedral, sedangkan grafit memiliki struktur geometri trigonal planar. Beda struktur, beda bentuk, beda kemampuannya. Materi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Unsur merupakan zat tunggal, ingat ya, zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia. Sebagai contoh, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, brom, fosfor, belerang, boron, dan masih banyak yang lain yang bisa kamu lihat pada tabel periodik unsur. Intinya zat tunggal atau zat yang hanya terdiri dari satu macam atom. Senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Misalnya ini ya, 2 atom hidrogen dengan 1 atom oksigen bergabung membentuk molekul air atau H2O. Nah, senyawa ini dibedakan lagi menjadi molekul diatomik dan molekul poliatomik. Kalau molekul diatomik, biasanya molekulnya tersusun dari 2 atom yang sejenis. Sebagai contoh, gas H2, gas oksigen atau O2, nitrogen N2, F2, dan Cl2. Intinya atom sejenis tetapi terdiri dari 2 atom. Nah, untuk molekul poliatomik, molekul itu tersusun dari 3 atom atau lebih. Biasanya ini lebih kepada biomolekul atau molekul yang lebih besar lagi. Sebagai contoh, NH3, CO2, asam asetat, C6H12O6, dan masih banyak lagi. Dan molekul poliatomik yang kompleks sebagai contoh adalah seperti ini, double helix, DNA. Campuran merupakan gabungan dari beberapa zat dengan perbandingan yang tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Ingat ya, ini merupakan gabungan beberapa zat tanpa melalui reaksi kimia. Sebagai contoh, air sungai yang di dalamnya itu terdapat berbagai macam campuran. Kemudian tanah, udara, makanan, minuman, larutan garam, larutan gula, dan sebagainya. Nah, di sini Chamser akan membahas lebih detail apa sih perbedaan antara campuran dengan senyawa. Yang pertama, campuran itu terbentuk tanpa melalui reaksi kimia. Ingat ya, tanpa melalui reaksi kimia. Seperti gula dilarutkan dalam air, garam dilarutkan dalam air, itu tidak melalui reaksi kimia. Nah, senyawa itu pasti terbentuk melalui reaksi kimia. Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah perbandingan massa unsur itu tidak tetap untuk campuran. Jadi sebagai contoh, kalau kamu ingin membuat secangkir kopi, ya mungkin untuk tamu atau mungkin untuk pacar, perbandingan antara gula dengan kopi itu bisa bervariasi, tergantung kamu. Bisa juga gulanya 3 sendok, kemudian kopinya hanya 1 sendok, atau dibuat terbalik, tetap menjadi larutan kopi. Nah, untuk senyawa, tidak bisa seperti itu. Itu dibutuhkan suatu resep yang massa unsurnya tetap. Nah, yang ketiga, campuran itu tersusun dari beberapa unsur atau senyawa, sedangkan senyawa hanya tersusun dari beberapa unsur. Yang keempat, sifat komponen penyusun itu sesuai dengan sifat masing-masing. Sebagai contoh, larutan kopi yang kamu buat tadi, setelah menjadi kopi, kamu bisa pisahkan antara kopi dengan airnya. Airnya tetap memiliki sifat cair, sedangkan kopinya pasti memiliki sifat padat. Nah, kalau senyawa tidak seperti itu, sifat komponen penyusunnya berbeda dengan aslinya. Sebagai contoh, air H2O itu tersusun antara gas hidrogen dengan gas oksigen, H2 dan O2. Nah, keduanya sama-sama bersifat gas.
ketika hidrogen dan oksigen ini bersatu membentuk molekul H2O, produk berupa H2O ini memiliki sifat yang berbeda, bersifat cair. Oke, yang kelima, komponen penyusun dari suatu campuran dapat dipisahkan melalui proses fisika. Sebagai contoh, kamu melarutkan garam di dalam air. Jadilah suatu larutan garam yang sepertinya menjadi satu fasa cair semuanya. Tetapi jika larutan garam itu kamu masak di dalam panci, dan kamu coba didihkan airnya sampai betul-betul habis menguap, pasti pada akhirnya kamu akan mendapatkan kristal atau bubuk garam yang tertinggal di panci. Nah, artinya kamu bisa mendapatkan kembali penyusun dari larutan garam itu, yaitu garam tadi, hanya dengan melalui proses fisika, yaitu dengan penguapan. Nah, kalau senyawa tidak bisa dengan proses fisika. Komponen penyusunnya hanya dapat dipisahkan melalui proses kimia. Nah, ini adalah definisi terakhir dari ilmu kimia, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perubahan materi dan energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Sebagai contoh, ini adalah pembakaran gas metana. Ya, gas metana itu sering dipakai sebagai energi. Kenapa? Karena gas ini mudah terbakar. Apa yang terjadi dengan gas metana? Ketika dalam lingkungan gas metana ini ada oksigen dan kita beri sedikit api, maka metana ini akan terbakar dan berubah menjadi karbon dioksida dan air H2O plus energi panas. Nah, energi inilah mengapa metana ini digunakan sebagai bahan bakar, karena dapat memberikan panas. Nah, inilah yang dimaksud dengan perubahan materi. Artinya, metana CH4 dapat berubah menjadi CO2 dan 2H2O. Nah, perubahan materi itu bisa digolongkan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Yang berubah hanya bentuk fisiknya. Sebagai contoh, es mencair, kemudian air menguap, air membeku, beras digiling, plastik meleleh, dan masih banyak contoh-contoh lainnya dalam lingkungan kita. Intinya, di perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Hanya bentuknya saja yang berbeda. Selanjutnya adalah perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Sebagai contoh, kertas terbakar menjadi abu, makanan membusuk, besi berkarat, beras dimasak menjadi nasi, membuat sabun dari minyak kelapa, sintesis obat, dan masih banyak yang lainnya. Oke, akhirnya kita sampai ke agenda yang kedua, yaitu ruang lingkup kimia. Kimia sering disebut sebagai the center of science, yang artinya pusat ilmu. Ilmu kimia itu memiliki posisi berada di tengah-tengah di antara bidang ilmu yang lain. Tapi sebelum kita bahas korelasi antara kimia dengan bidang ilmu yang lain, kita wajib tahu nih pembagian bidang ilmu di dalam ilmu kimia. Jadi di kimia itu ada terbagi beberapa bidang. Yang pertama adalah bidang kimia organik. Kimia organik ini adalah kimia yang lebih fokus ke molekul organik atau molekul yang memiliki rantai karbon atau bisa juga yang berasal dari makhluk hidup. Selain kimia organik, ada kimia anorganik. Nah, kimia organik ini lebih fokus ke molekul yang tidak memiliki rantai hidrokarbon. Atau simpelnya, kimia organik ini lebih fokus ke materi-materi yang datangnya dari benda mati, seperti batu, logam, dan lain-lain. Bidang kimia lainnya adalah biokimia. Biokimia ini sebenarnya merupakan pengembangan dari kimia organik. Hanya saja biokimia ini lebih fokus ke metabolisme tubuh dari makhluk hidup. Jadi kalau berbicara tentang DNA, translasi, transkripsi, kemudian fermentasi, siklus-siklus yang ada di dalam metabolisme makhluk hidup, itu dipelajari di biokimia.
Bidang selanjutnya adalah kimia analitik. Sesuai namanya, analitik, bidang kimia ini lebih fokus ke arah hitung-berhitung. Juga masalah instrumen atau alat-alat kimia, juga masalah teknik-teknik pemisahan, dan teknik-teknik lainnya yang intinya adalah menghitung atau mengukur. Bidang kimia yang terakhir adalah kimia fisik. Nah, kimia satu ini lebih fokus ke arah fisika. Jadi di sana akan lebih banyak berbicara tentang luas permukaan, variabel waktu, variabel suhu, variabel tekanan, reaktivitas, stabilitas reaksi. Jadi intinya bagaimana mengoptimalkan suatu reaksi pada industri tertentu. Oke, ini adalah 5 bidang yang ada di dalam tubuh kimia. Jadi mulai dari sekarang kamu bisa milih-milih nih, kira-kira saya cocok di bidang yang mana ya? Nah, kalau kamu sudah tahu risetmu ke arah bidang tertentu, maka kamu bisa mempelajari bidang itu dari sejak dini. Oke, ruang lingkup dalam bidang ilmu kimia sudah Cemster bahas. Sekarang Cemster akan membahas ruang lingkup kimia dengan bidang yang lain. Yang pertama adalah kimia pertanian. Ini adalah gabungan antara ilmu kimia dengan pertanian. Jadi di sini yang dibahas adalah bagaimana sih tanaman itu bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik, mungkin dengan bantuan hormon atau pupuk atau makanan yang cocok buat tanaman tersebut. Atau juga di sana bisa dibahas tentang bioteknologi. Sekarang banyak isu mengenai GMO atau Gene Modified Organism, di mana sekarang itu banyak tanaman-tanaman yang dirubah gennya. Untuk apa? Untuk menjadi suatu varietas yang unggul. Nah, untuk merubah-rubah gen ini diperlukan ilmu biokimia. Ilmu biokimia ini sangat berperan di sana. Yang selanjutnya adalah agrokimia. Agrokimia ini adalah kimia yang membahas tentang pestisida, insektisida, herbisida. Intinya obat-obatan yang dapat mengontrol hama. Yang selanjutnya adalah kimia hewan. Ini adalah ilmu kimia yang ada di prodi peternakan. Yang dibahas di sini adalah bahan-bahan kimia yang digunakan untuk hewan, seperti obat-obatan dan makanan. Selanjutnya ada kimia pangan. Ini adalah gabungan antara ilmu kimia dengan makanan. Jadi yang dibahas di sini adalah bagaimana pengawetan suatu makanan atau pengayaan suatu makanan untuk menjadi makanan yang lebih bergizi. Di sini juga dipelajari tentang bagaimana cara pengalengan, cara packaging, bahan-bahan apa saja yang dimasukkan ke dalam kaleng yang sebenarnya digunakan sebagai pengawetan atau untuk mempertahankan kualitas makanan pada rentang waktu tertentu. Selanjutnya adalah kimia medisinal. Kimia medisinal ini merupakan gabungan antara ilmu kimia dengan ilmu farmasi. Jadi kimia medisinal ini fokusnya adalah tentang obat-obatan. Bagaimana mendesain suatu obat agar dapat didistribusi ke dalam tubuh dan sampai ke organ target kita. Tentu itu tidak mudah. Jadi dalam satu obat itu ada zat aktif dan zat-zat lainnya yang mendukung obat itu agar bisa sampai ke dalam organ target kita. Selanjutnya adalah geokimia. Ini adalah gabungan antara ilmu kimia dengan geologi. Apa saja yang dipelajari di sana? Di geokimia akan dipelajari struktur bumi. Jadi seperti struktur batuan dan semua lapisan bumi. Kemudian yang selanjutnya adalah astrokimia. Di sini, kimia itu dibutuhkan untuk mengidentifikasi zat-zat apa saja yang ada di luar angkasa. Seperti di Mars, di bulan, bahkan di beberapa planet yang sangat jauh dari bumi. Selanjutnya ada kimia lingkungan. Ini adalah kimia yang lebih fokus ke komponen lingkungan seperti udara, air, dan tanah. Jadi fungsi kimia di sini adalah untuk mengukur kualitas dari beberapa komponen yang disebutkan tadi.
Selanjutnya ada kimia forensik. Kalau kamu penggemar Sherlock Holmes atau Detektif Conan, kamu pasti sering mendengar istilah forensik. Ya, jadi intinya adalah di sini kimia itu dibutuhkan untuk mengungkapkan kasus-kasus. Bisa pembunuhan, pencurian, dan masih banyak kasus-kasus yang lainnya. Jadi apa sih yang dikerjakan kimia dalam forensik? Sebagai contoh, jika dalam kasus pembunuhan biasanya terdapat jejak yang ditinggalkan oleh si pelaku. Jejak ini bisa berupa darah, kulit, kuku, atau juga bisa helai rambut. Nah, untuk mengidentifikasi sampel-sampel ini, hanya ilmu kimia bisa mengetahui struktur atau kode DNA dari sampel-sampel tersebut. Nah, jika sudah diketahui kode DNA dari sampel tersebut, kita sudah punya satu bukti untuk mengungkapkan pelakunya. Contoh lain penggunaan kimia dalam bidang forensik adalah industri obat-obatan terlarang. Oke, selanjutnya adalah kimia komputasi. Ini adalah satu bidang yang menjembatani antara bidang kimia dengan bidang komputasi. Jadi di sini kita dapat memprediksikan suatu reaksi melalui visualisasi di dalam komputer. Jadi di kimia komputasi ini kita terbantukan ketika ingin mereaksikan sesuatu di dalam lab, yang pastinya kita akan trial and error, banyak coba-coba dan gagal lagi. Nah, dengan kimia komputasi, kita dapat memprediksikan apakah reaksi yang akan kita buat di lab nanti akan berhasil atau tidak, agar reaksi yang kita buat di dalam lab nanti memiliki keberhasilan yang tinggi. Selanjutnya adalah kimia industri. Nah, di kimia industri ini, kita akan mempelajari bagaimana membuat suatu produk secara massal dengan proses yang menguntungkan. Jadi intinya di kimia industri ini kita akan berbicara tentang proses produksi dalam suatu pabrik. Selanjutnya ada kimia material. Ini adalah satu bidang yang sangat berkembang pada beberapa tahun ini. Sebagai contoh produk dari kimia material ini adalah panel surya, organic solar cell, OLED atau layar-layar elektronik seperti di HP, di TV dan elektronik lainnya yang sering kita sebut dengan OLED, dan alat-alat sensor biomedik atau kesehatan seperti pengukur gula darah, pengukur asam urat, dan masih banyak yang lainnya. Yang terakhir Chamser bahas di video ini adalah kimia nuklir. Jadi di sini yang dibahas adalah reaksi fisi dan fusi yang semuanya itu sebenarnya untuk kebutuhan nuklir atau untuk kebutuhan energi masa depan, atau bisa juga pembuatan atom baru. Oke, akhirnya Chamser sudah membahas semua ruang lingkup kimia. Mulai dari dalam tubuh kimia itu sendiri ada 5 bidang: kimia organik, anorganik, biokimia, kimia analitik, dan kimia fisik. Dan hubungan antara kimia dengan bidang-bidang yang lain. Nah, sekarang kamu tinggal memilih nih, kira-kira kamu lebih cocok di bidang yang mana ya? Komen di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Akhirnya kamu sudah mengetahui apa sih itu kimia dan bagaimana ruang lingkupnya dengan bidang-bidang yang lain. Jika kamu baru di sini, jangan lupa klik subscribe. Dan jika video ini berguna bagi kamu, jangan lupa ya share ke teman-teman kamu. Akhir kata, salam dari Chamser Lab.